wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama gitu ya. Dalam seminar keluarga manajemen keuangan yang diselenggarakan bersama Al Azizku. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah dan untuk kedepannya semoga kita bisa bersama-sama gitu ya belajar dalam sesi seminar pada kali ini. Kemudian yang kedua, salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya serta kita semua sebagai umatnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir dan membersamai acara pada pagi hari ini gitu ya. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini membawa manfaat dan keberkahan gitu ya. Nah, sebelum kita mulai ke sesi selanjutnya, saya selaku host izin gitu ya untuk eh, mengkondisikan sebentar kepada Bapak Ibu silahkan untuk mikrofon gitu ya. Sudah aman ya, sudah silent semua. Kemudian kamera dari Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai kenyamanannya, boleh dinyalakan atau dimatikan. Kemudian jika nanti Bapak Ibu ingin bertanya atau berdiskusi gitu ya, pada sesi tanya jawab, Bapak Ibu dapat menuliskan di kolom chat atau juga bisa raise hand atau angkat tangan biar nanti bisa disampaikan secara langsung gitu ya. Baik, untuk memperlancar sesi agenda kita pada pagi hari ini, mari kita membaca bersama-sama lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, eh, dalam kehidupan keluarga sehari-hari, pengelolaan keuangan sering kali terasa seperti suasana yang berjalan dengan sendirinya, gitu. Namun pada kenyataannya banyak dari kita yang baru menyadari, gitu ya, bukan selalu karena kebutuhan yang besar, gitu ya, melainkan karena pengeluaran kecil yang terjadi secara terus-menerus dan terkadang kita tidak sadari. Manajemen keuangan keluarga bukan hanya tentang menghitung angka, tetapi tentang bagaimana kita menentukan prioritas, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengelola rezeki yang Allah titipkan agar menghadirkan ketenangan dan keluarga. Terlebih di bulan Ramadan, semangat ibadah meningkat gitu ya. Namun kebutuhan rumah tangga pun seringkali bertambah. Maka pengelolaan keuangan yang baik menjadi ikhtiar agar ibadah tetap terjaga, kemudian keluarga tetap seimbang dan rezeki yang kita miliki menjadi lebih berkah. Oke, karena di sini juga sudah eh, hadir gitu ya dari pemateri kita pada pagi hari ini, izinkan saya sebelumnya menyapa Bapak Wisnu. Bagaimana kabarnya dari Pak Wisnu? Alhamdulillah baik, Mas Akmal. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, dari saya juga izin untuk membacakan CV dari Bapak Wisnu Manupraba gitu ya. Nah, untuk melanjutkan pembahasan ini, nanti kita bakal ditemani langsung gitu ya oleh beliau gitu ya. Jadi pemateri kita hari ini yakni tadi gitu ya, Bapak Wisnu Manupraba. Beliau merupakan founder sekaligus CEO PT Javan Cipta Solusi. Juga seorang konsultan proses bisnis dan strategi dalam teknologi yang sehari-hari banyak membantu agar pengelolaan kerja keuangan menjadi lebih rapih dan efisien. Masya Allah. Beliau merupakan lulusan dari ITB atau Institut Teknologi Bandung dan saat ini berdomisili di Yogyakarta. Dengan pengalaman tersebut, insya Allah ya, apa yang akan dibagikan pada pagi hari ini dekat dengan realistis kehidupan keluarga. Nah, untuk itu juga
ini dari kami gitu ya akan menyetelkan video dari eh, profil PT Javan Cipta Solusi itu sendiri. Kepada yang bertugas kami persilahkan. We're more than just accountants. We build an ecosystem to help your business grow. Is your business trapped in these situations? Are you facing financial blind spots, tax burdens, operational inefficiencies, or working capital constraints? SciRQ offers a one stop solution for business growth. Our services include managed finance, advisory and coaching, digital system implementation, and asset solutions. With SciRQ Managed Finance Outsourcing, you can focus on your core business while we handle the numbers. You get a professional accounting and tax team, monthly financial reports, complete tax compliance, and peace of mind. SciRQ Advisory and Coaching enhances your internal team's capabilities. Benefits include routine supervision, expert consultation, financial health checks, and cost-effective solutions. Embrace digital transformation with our ERP implementation. Move from manual methods to automation, ensuring good financial reporting based on correct operational data. Benefits include real-time data, integration, and minimized human error. SciRQ Asset Solutions provides capital-saving asset solutions, moving from CapEx to OpEx. Rent a business laptop with maintenance and unit replacement included, keeping your cash flow positive for business turnover. Why choose Cyarco? We offer a competitive advantage with a tech-driven IT background, an integrated ecosystem from a single vendor, flexible engagement models, and the trustworthiness of an experienced partner. Start your change today. We offer managed finance, coaching, and ERP implementation packages. Take advantage of our bundling promo with a 20% discount on laptop rentals when you sign a one-year contract. Ready to organize and grow your business? Schedule a free 30-minute consultation session to diagnose your business needs. Contact us via WhatsApp, our website, or email. Oke, baik. Berikut tadi merupakan profil dari PT Javan Cipta Solusi. Nah, oke, memasuki sesi selanjutnya gitu ya. Eh, dengan mungkin tema kita pada pagi akhir ini yaitu Ramadan full ibadah, cuan makin berkah berlimpah, insya Allah gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama gitu ya, karena di sini juga sudah ada Bapak Wisnu gitu. Mari kita bersama-sama gitu ya, menyimak gitu ya, apa yang eh, diberikan oleh Bapak Wisnu nantinya gitu ya. Waktu dan layar kami persilahkan kepada Bapak Wisnu. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya izin ya, eh, teman-teman, saya mungkin sedikit berbagi ya. Em, saya mungkin nggak terlalu ideal banget ya contoh. Nah, tapi mungkin eh, saya bisa berbagi apa yang sudah pernah saya dan keluarga lakukan. Ya mungkin jejak langkah kami tidak terlalu sulit ya untuk diikuti oleh eh, rekan-rekan yang lain ya, terutama rekan-rekan yang jauh lebih mudah ya daripada eh, kami gitu sih ya. Jadi harapannya pada hari ini saya bisa berbagi ya apa yang sudah lalui, kemudian teman-teman yang lebih muda terutama bisa dapat bayangan, begitu juga dengan yang seusia ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan ridho Allah ya. Jadi goalnya, endingnya sih sebenarnya bagaimana kita tidak terlalu disibukkan ya oleh dunia. Sibuk sih, cuman tidak terlalu sibuk sehingga kita bisa
mendapatkan ridhonya Allah ya nanti di akhir kehidupan kita ya. Oke, ya ini mungkin sekilas ya tadi tentang saya. Nah, mungkin tadi udah disampaikan ya dan juga mungkin tidak terlalu relate ya. Jadi mungkin saya skip saja ya. Oke, mungkin saya akan memulai ya dengan em, konsep harta ya. Ini sangat-sangat penting banget karena ketika pemahaman kita itu salah ya, maka ya hasilnya juga akan melenceng ya dari goalnya ya. Jadi salah satu yang mungkin kalau dari saya pribadi pengen coba mendiskusikan ya. Jadi banyak orang Islam itu memandang memandang negatif gitu terhadap harta. Mungkin nggak hanya Islam sih ya. Banyak manusia itu memandang negatif gitu tentang harta ya, tentang uang gitu. Karena kita mungkin banyak melihat ya, banyak keserakahan, banyak hal buruk, banyak kemaksiatan itu diawali oleh eh, uang gitu. Sehingga banyak yang eh, berpandangan eh, negatif gitu tentang uang. Kemudian akhirnya pemahaman negatif tentang uang itu ter, terrealisasi dalam kehidupannya ya kesulitan gitu dengan uang ya. Jadi rada aneh gitu ya. Nggak benci dengan uang, benci dengan harta, tapi di sisi lain juga kesulitan gitu dengan harta gitu. Ya. Jadi eh, kita perlu memahami bahwa ya uang itu adalah harta itu adalah sesuatu yang fitrah ya, sesuatu yang normal dan ya itu normal-normal aja gitu hartanya dan justru ya kita perlu untuk mendapatkan ya memiliki menguasai harta yang lebih ya dari apa yang kita butuhkan gitu agar kemudian kita bisa hidupnya itu lebih mudah ya dan bahkan di agama kita pun ya kefakiran itu adalah lebih dekat kepada kekafiran gitu ya jadi orang yang miskin ya orang yang kesulitan dengan harta itu dekat dengan kekafiran. Nah, dan justru sebaliknya ya. Kenapa kok kita eh, perlu memiliki harta yang cukup? Ya agar hidup kita itu tidak terlalu sibuk gitu dengan urusan harta gitu. Jadi ya ya udah gitu. Segala kebutuhan kita bisa dipenuhi dengan mudah ya. Jadi dalam agama kita ya dan ini menjadi point of view kita, menjadi mindset kita, harta itu bukan tujuan akhir ya, tapi itu alat ya. Ini penting banget untuk selalu kita ulang-ulang gitu. Jadi harta, uang itu adalah alat ya untuk kita mencapai tujuan kita ya. Jadi kadang-kadang saya juga bingung gitu. Ini kenapa sih kok ada orang korupsi gitu misalkan ya, berlebihan gitu uangnya gitu. Emang mau dipakai buat apa uangnya gitu. Itu kadang bingung ya. Hanya ditumpuk-tumpuk gitu uangnya. Kemudian ujung-ujungnya ya uangnya itu untuk hal yang kurang baik gitu ya, untuk bermaksiat ya, untuk apa-apa. Jadi malah jadi salah gitu. Ya, jadi padahal alat itu uang itu adalah alat itu. Dengan adanya uang ya, kita bisa menjaga kesehatan kita, kita bisa makan yang sehat, kita kalau sakit kita bisa berobat ke dokter yang baik, kita bisa olahraga, kita bisa membeli kebutuhan kita, kita bisa menyekolahkan anak kita dan sebagainya ya. Nah, di syariat kita juga pun ya, ini juga udah eh, ada syariat tentang zakat ya. Jadi zakat itu adalah pembersih gitu. Jadi bayangan saya dulu saya ketika menyiapkan ini saya teringat dengan iklan ya. Kalau dulu itu ada iklannya Rinso itu sabun cuci berani kotor itu baik gitu. Ya Rinso itu akan relevan ya, sabun cuci itu akan relevan gitu. Kalau bajunya kotor gitu. Tapi kalau bajunya itu bersih ya, sabun cuci itu ya nggak terlalu terlihat gitu manfaatnya gitu ya. Ya begitu juga dengan zakat ya. Ada syariat zakat ini adalah ini udah disiapkan gitu oleh Allah gitu sebagai eh, syariat untuk membersihkan
jiwa dan harta kita gitu. Ya, ini hanya akan relevan jika kita memiliki harta yang cukup, gitu. Memiliki harta yang melebihi dari nisabnya ya. Nah, dan kemudian ini yang perlu kita kuatkan juga ya. Jadi sebaik-baik harta itu adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh ya. Jadi uang itu baik banget, syaratnya tadi, syaratnya dimiliki oleh hamba yang soleh gitu. Apa ciri-ciri hamba yang soleh? Salah satunya adalah menunaikan eh, zakat ya. Jadi eh, konteksnya adalah dalam sesi kali ini kita berusaha untuk menunaikan zakat ya. Kenapa? Artinya kalau kita menunaikan zakat ya, satu ya kita tuh hamba yang soleh, kita menunaikan syariat zakat ya, salah satu rukun Islam, tapi juga menjadi parameter gitu bahwa kita itu orang yang kaya ya. Karena hanya orang kaya yang terkena syariat ini gitu. Orang yang nggak kaya itu nggak kena. Nah, pertama, jadi kita perlu tahu ya, kita coba evaluasi diri kita ya, per hari ini, per detik ini, kita itu orang yang seperti apa ya. Ya, ini juga sebagai keluarga ya, baik ini sebagai pribadi maupun keluarga kita. Diri kita, keluarga kita, saat ini itu posisinya di mana ya. Apakah kita itu tipe muzaki ya, orang yang sudah melebihi nisab ya, atau kita orang yang masih pejuang ya. Jadi kita orang yang belum mencapai nisab ya. Nah, nanti dari sini kita punya jalan yang berbeda ya. Dan ya sudah gitu. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Nggak usah iri, nggak usah pengen dengan jalannya orang lain ya. Bagi tipe muzaki, yuk kita tunaikan ya kewajiban kita untuk membayarkan dan membersihkan harta kita dengan menunaikan zakat ya. Nah, sedangkan bagi yang belum mencapai nisab ya, ayo gitu. Jadi nggak usah eh, berangan-angan, langsung kita aksi untuk bagaimana kita berjuang ya untuk menjadi muzaki ya di masa depan. Hari ini mungkin kita belum belum menjadi muzaki ya, kita belum memiliki harta yang cukup. Kita yuk kita kerjakan ya, kita pikirkan. Kita punya waktu setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ya terserah. Sampai nanti kita menjadi muzaki juga. Nah, mungkin pertama ya, ini bagi yang muzaki ya. Jadi mungkin saya sharing ya. Jadi kita itu harus sebagai orang muzaki itu harus ya bahkan diambil itu zakatnya. Jadi bukan self claim, bukan kita itu sukarela ya. Ya ini sebuah kewajiban gitu. Ya mari kita menunaikan zakat kita. Ya ini mungkin saya ingin sharing ya. Ketika kita punya kelebihan harta, kita punya opsi ya menyalurkan sendiri ya ke tetangga, ke saudara gitu. Atau kita bekerja sama gitu dengan lembaga resmi ya, Lazis ya. Ada banyak ya, ada Lazis, ada Lazisku ada salah satu Lazis yang saya kenal ya. Dulu ya, jadi sebelumnya saya seperti itu ya. Saya punya kelebihan harta, kemudian ya ada tetangga, ada apa namanya, ada saudara itu saya sisihkan ya. Saya juga saya sebagai anak yang beda gitu sama saya masih cukup muda gitu. Kadang-kadang nggak enak gitu, malu gitu untuk ngasih gitu ya. Jadi antara dua gitu, antara malu ngasih gitu ya. Kemudian di sisi lain juga kadang-kadang muncul rasa bangga gitu ya, rasa riya gitu. Kadang-kadang saya minta bantuan ibu saya gitu ya untuk memberikan sedikit sedekah gitu ya kepada saudara, kepada tetangga gitu. Ya kemudian biasanya muncul pujian-pujian ya, yang itu ya bagi saya pribadi kadang-kadang cukup mengganggu ya. Wah, terima kasih yang berlebihan, kata-kata kata-kata terima kasih yang berlebihan ya. Terima kasih ya, baik banget. Semoga rezekinya ditambah segala macam berlebih. Tuh, habis itu kadang-kadang
ngasih-ngasih juga gitu ya. Kalau orang desa itu seperti itu ya. Sehingga kadang-kadang dari sisi hati itu eh, agak terganggu gitu ya. Saya tahu dari dulu juga udah tahu gitu ya, apa ada lazis gitu. Cuman dulu saya takut gitu kalau saya kasihkan sedekah atau zakatnya ini lewat lazis, dia tahu bagaimana dia tahu saudara saya, bagaimana dia tahu tetangga saya yang membutuhkan gitu ya. Kan jadinya nggak enak gitu ya. Jadi satu sih ngasih langsung nggak enak, kalau ngasihnya ke lazis, nanti saya takut gitu tetangga saudara itu nggak dapet gitu. Nah, ternyata ada cuma satu doang itu yang belum saya lakukan ya dulu ya. Dan ini baru dan tahun lalu ya saya memulai dan ternyata hasilnya baik gitu. Ternyata kita tuh bisa mengkomunikasikan ya bahwa ya tadi tuh ada saudara, ada tetangga yang membutuhkan ya. Sehingga nanti menjadi orang-orang yang menerima zakat ya. Dan itu jadi enak ya. Jadi sebelumnya ya, sebelum tahun lalu saya ngasih langsung ya. Tahun lalu saya nggak pakai nama saya gitu. Tapi saya bilangnya adalah ini ada titipan dari Lazis ya. Kebetulan Lazisnya ya Lazisku ya. Ada titipan dari Lazisku untuk disalurkan di daerah sini gitu. Dan orang ya cuman bilang ya terima kasih ya karena bukan nama pribadi dan juga apa namanya ya profesional ya. Saya juga nyaman ya segala macam ya. Nah, ini mungkin satu tips ya bagi kita yang menjadi muzaki, eh, salurkan lewat lazis yang kita percaya. Kemudian tadi kita kita komunikasikan ya kalau misalkan ada titipan nama, nah nanti mungkin ada alokasi ya dari lazis untuk membantu saudara atau tetangga kita. Semuanya zakat kita tertunaikan ya. Lazis juga bisa mendapatkan apa namanya penyaluran, kemudian tetangga kita eh, juga mendapatkan bantuan ya dari kita ya. Nah, setelah menyalurkan ya, ya ini juga kita juga untuk terus terus menerus mengumpulkan harta bukan sebagai tujuan ya, sebagai alat ya. Jadi setelah kita cukupi, setelah kita zakat ya, apalagi gitu yang perlu kita lakukan ya. Nah, ini beberapa kali saya juga diskusi gitu dengan beberapa orang. Ini kita nyari harta seberapa banyak sih gitu ya. Udah cukup lah buat 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 makan, buat sekolah cukup gitu. Buat sedekah juga ya sesekali sudah sedekah segala macam gitu. Nah, ini ada satu ya yang perlu kita eh, persiapkan ya dari sekarang itu. Apa itu? Yaitu wakaf ya. Jadi wakaf ini adalah level tertinggi dari sedekah gitu. Karena apa? Ya, karena itu akan berkelanjutan ya. Beda dengan beda dengan sedekah gitu. Dikasihkan, dimakan, habis gitu. Sedangkan wakaf ini kita berwakaf ya. Kemudian wakaf itu akan terus menerus menghasilkan kebaikan gitu. Karena yang dimakan itu bukan pohonnya, melainkan buah yang hasil dari wakaf tersebut ya. Jadi Muzaki, kita satu saat ini kita harus menunaikan sedekah zakat kita, tapi beyond that ya, lebih dari itu kita punya misi berikutnya ya, kita punya mimpi berikutnya gitu, untuk menjadi salah satu orang yang akan berwakaf ya, sehingga wakaf kita itu akan terus-menerus menghasilkan pahala kebaikan bagi kita. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi ketika tadi yang saya sampaikan ya, jadi kita bisa mandiri langsung ke penerima atau kita menyalurkan zakat kita melalui lembaga resmi Lazis yang resmi ya. Bedanya tadi ya, kalau yang pertama itu jadi kadang-kadang hatinya itu terganggu gitu dengan suara-suara yang tapi pengalaman saya lebih nyaman gitu. Pak, Bu, ini ada titipan dari Lazisku untuk Bapak Ibu ya. Ini ada penyaluran zakat untuk Bapak dan Ibu gitu. Dan itu jauh-jauh lebih menyenangkan ya. Lalu bagaimana jika kita punya kerabat, keluarga prioritas ya. Nah, kita
komunikasikan hal tersebut ya dengan lazis ya. Ya idealnya sih mungkin kalau kita kasihnya 100% ya, atau misalkan kita zakat 10 juta gitu. Idealnya mungkin 5 juta kita bisa minta gitu ya. Kita bisa alokasikan 5 jutanya mungkin untuk daerah lain gitu ya. Tapi mungkin kalau misalkan belum belum ideal pun ya saya rasa hal itu bisa dikomunikasikan ya. Bagaimana bagusnya agar penyaluran kita, keikhlasan kita terjaga, dan juga kalau misalkan enggak ya malah lebih enak ya. Kalau misalkan kita punya kerabat keluarga ya kita sampaikan ya, malah enak kan, terdata, dan mungkin ke depannya juga bisa lebih diberdayakan ya. Nah, Mami mungkin kebanyakan dari kita gitu ya, eh, kita masih di di jalur yang kedua gitu, di jalur pejuang harta ya. Kita masih belum menjadi muzaki, kita rajin bersedekah, tapi kita belum wajib ya untuk berzakat ya. Nah, saya mungkin akan sharing ya beberapa hal ya. Jadi yang pertama tentang mindset ya. Jadi saya menemui ya beberapa orang ya, atau bahkan banyak orang itu eh, memiliki mindset yang menurut saya sih kebalik ya, menurut saya ya. Tapi mungkin ya memang ada juga sih orang yang maunya seperti itu dan nggak apa-apa juga ya. Tapi mungkin di sesi kali ini saya akan sharing point of view saya gitu. Banyak orang, jadi sorry, di di agama kita ya kita diberi apa resep gitu, ikhtiar dan tawakal gitu ya. Ikhtiar itu kita berusaha melakukan apa yang kita bisa ya. Kemudian yang tawakal ya, kita harus menyerahkan hasilnya itu kepada Allah gitu. Di satu rukun iman pun ya kita harus percaya kepada takdir ya, kepada kodok dan kodar gitu. Nah, cuman kebalik gitu ya. Jadi kita percaya sama takdir dan kodok dan kodar itu disampaikan selalu di awal ya. Ketika sedang mau bekerja gitu ya, ya nanti hasilnya tergantung lah, dia terserah gitu. Jadi kita bertawakal di awal ya. Padahal ikhtiarnya apakah sudah maksimal gitu? Ya belum gitu. Jadi satu kalau misalkan di bekerja gitu ya di kantor gitu, yang yang suka saya cek gitu ya, apakah kita itu sudah ikhtiar maksimal atau enggak gitu. Saatnya lembur gitu. Jadi ketika kalau saya kan eh, pekerjaannya kan proyek gitu ya. Saya punya beberapa klien punya proyek gitu. Kemudian proyeknya itu nggak belum belum selesai gitu atau terlambat gitu. Maka salah satu pengecekan apakah kita sudah berikhtiar maksimal itu ya udah lembur belum gitu. Ya kalau belum lembur mungkin ikhtiar kita masih kurang maksimal gitu ya. Atau kalau di level kalau saya di level perusahaan gitu, apakah kita sudah punya bisnis plan yang jelas, kita sudah punya strategi yang jelas gitu. Kalau belum, ya kayaknya ikhtiar kita maksimal gitu. Lucu aja sih kalau misalkan ikhtiar kita belum maksimal gitu ya, kemudian kita menyerahkan apa terlalu apa ya ini kalau rezekinya ya rezekinya lah kayak gitu sih. Nah, jadi eh ini saya mau mengingatkan ya bagi bagi kita semua, apakah ikhtiar maksimal itu ada juga perintah Allah gitu. Ya, ikhtiar dan tawakalnya adalah dua-duanya adalah perintah dari Allah gitu. Jadi nggak hanya tawakal aja yang diperintahkan oleh Allah gitu, tapi juga ikhtiarnya gitu. Bahkan ya tadi normalnya adalah ikhtiar maksimal ya, kemudian tawakal maksimal gitu. Jangan ikhtiarnya minimal, tawakalnya maksimal ya. Nah, terus bagaimana gitu ya cara konkretnya gitu ya? Nanti saya jelaskan ya. Satu, ini ada framework TOTE ya. Jadi teman-teman mungkin bisa googling TOTE framework. Jadi ini enak banget untuk kita mencapai target kita ya. Jadi ini itu menjadi bukti ikhtiar kita gitu. Jadi yang pertama kita punya target gitu. Kemudian T, habis itu kita operate ya. Jadi kita bekerja terus mencapai target itu gitu sampai sampai targetnya tercapai gitu. Kemudian nanti
ya setelah tercapai lanjut lagi gitu ya ke target berikutnya ya. Terus menerus gitu sampai nanti istirahatnya ketika kita udah selesai gitu dalam kehidupan ini gitu. Nah, kemudian tadi ya dalam aksi tote ini salah satunya ya yang bisa kita lakukan adalah tentang satu ya tentang aksi keuangan ya, nabung ya, investasi, bisnis, kerja, kerja sampingan ya, belajar. Nah, itu adalah salah satu aksi untuk kita mendapatkan harta yang baik gitu. Nah, yang keempat, nah ini financial literasi yang eh, cukup simpel ya menurut saya ya. Tapi entah kenapa kok banyak orang itu nggak tidak melakukan atau bahkan nggak paham gitu. Jadi laporan keuangan itu selalu terjebak ini kebanyakan yang pernah saya lihat ya. Nanti kita akan diskusikan hanya mencatat uang masuk dan uang keluar ya. Padahal tadi ya harta harta yang kita zakatkan tuh itu tuh bukan bukan uang masuk, bukan uang keluar gitu. Bukan seberapa banyak uang yang kamu miliki gitu. Nggak kayak gitu sih. Tapi yang kita zakatkan itu adalah harta kita gitu. Nah, harta itu nggak terlihat ya di laporan arus kas ya, yang sering kebanyakan orang catat ya. Contoh laporan arus kas itu kita lihatnya rekening rekening koran atau rekening di bank gitu. Itu tuh arus kas ya, uang masuk, uang keluar ya. Sedangkan tadi ya untuk kita bisa mencatat, untuk kita bisa menunaikan zakat kita dengan presisi, laporan yang bisa menampilkan itu yang bisa menjadi penghitung itu adalah neraca keuangan ya. Jadi kalau kita sebagai pribadi kita harus punya neraca keuangan pribadi atau udah keluarga yang menjadi neraca keuangan keluarga ya. Jadi harta bukan uang, uang salah satu bagian dari harta kita ya. Nah, tapi kita punya harta dan itu bisa dibaca di neraca keuangan. Nah, mungkin satu-satu ya. Jadi yang pertama, jangan berlindung di kata tawakal ya sebelum berkeringat ya. Jadi kita itu berdoa setelah kita eh, berdoa minta hasil ya. Tentu sebelum memulai ya kita berdoa semoga hasilnya baik gitu. Habis itu kerja 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 kerja. Habis itu setelah kerjanya luar biasa, kita berdoa juga luar biasa gitu ya. Nah, jangan sampai ya kita itu di awal berdoa, di akhir berdoa dengan sangat hebat itu ya kepada Allah sampai nangis-nangis. Tapi ternyata kerjanya itu minimal ya. Ya, ini mungkin analoginya menanam pohon gitu. Habis nanam pohon selesai, nggak diurusin tuh pohonnya. Kita berdoa tuh semoga buahnya lebat ya. Ya itu tawakalnya kurang gitu ya. Padahal harusnya tanam pohon, dipupuk ya, kemudian eh, di diairi gitu. Kemudian kalau masih mau udah diairi, udah dipupuk gitu ya, kita sekarang nunggu gitu ya, nunggu waktunya gitu. Ya kita nggak duduk-duduk doang gitu ya. Mungkin kita nanam lagi gitu ya di tempat yang lain gitu. Sehingga nanti ketika ini udah besar, nah ini banyak gitu pohonnya gitu. Banyak dari kita nanam satu gitu, kemudian nunggu santai duduk-duduk gitu. Berharap nanti buahnya banyak ya. Jadi mungkin kalau dalam pekerjaan, wah ini kerjanya cuma satu gitu, ya udah dikerjain, selesai, kita santai gitu, kita pulang gitu. Kemudian kita berdoa gitu, semoga hasilnya itu banyak gitu. Ya susah ya kalau misalkan kayak gitu gitu ya. Jadi ya kita harus kerja keras gitu, kita harus kerja cerdas gitu. Habis itu nggak mau belajar gitu, nggak mau sekolah gitu, berharap jadi pintar gitu. Enggak gitu ya. Normalnya adalah kalau kita mau pintar ya ada banyak buku yang kita baca gitu. Ada sekian jam, mungkin Sabtu Minggu kayak hari ini kita belajar gitu. Tapi kalau misalkan belajar sedikit pengen jadi pintar, ya ya itu eh, tawakal yang di tempat yang salah ya. Nah, ini bagi kita ya, bagi kita yang masih merasa harta kita belum cukup mencapai nisab ya. Ini harus menjadi mindset kita gitu. Ayo kita ikhtiarnya harus
maksimal ya. Jadi kalau misalkan buahnya ini kurang banyak ya, mungkin pohon yang kita tanam itu kurang banyak gitu. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya ini ada framework TOTE ya. Yang ini bagi saya pribadi cukup insightful ya untuk memudahkan mencapai tadi ya harta gitu. Salah satunya harta ya. Jadi banyak dari kita itu nggak bisa ya ketika ditanya gitu. Berapa sih uang yang pengen kamu miliki gitu. Banyak dari kita mungkin malu, entah takut gitu ya. Ya, jadi jawabannya biasanya ya sebanyak-banyaknya gitu. Ya secukupnya aja gitu. Jadi kalimatnya sering ya. Coba atau ditanya kepada diri kita pribadi gitu saat ini. Gitu. Seberapa banyak uang yang ingin kita miliki gitu. Seberapa besar tabungan yang pengen kita miliki gitu. Seberapa banyak harta yang kita miliki gitu. Mungkin banyak dari kita bingung ya. 1 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar atau berapa gitu. Sedikit ya orang yang mampu menyatakan itu gitu. Nah, di framework TOTE ini ya eh, dipelajari ya otak manusia itu butuh target yang jelas gitu. Jadi makanya di framework TOTE ini maka kita harus menentukan angka spesifik ya yang ingin kita dapat ya. Jadi saya mau punya uang 100 juta tahun depan gitu. Kita harus tentukan dulu gimana caranya nanti dulu gitu. Tapi yang pertama harus ditentukan adalah kuantitasnya, berapanya ya. Nah, kan ini konteksnya tentang harta, maka kita selalu sebut ya berapa rupiah ya atau berapa gram emas gitu. Ya, yang perlu kita sebutkan targetnya berapa. Gak boleh banyak secukupnya hal-hal yang abstrak, tapi harus kuantitatif ya. Di Islam, di agama kita banyak hal itu terkuantifikasi ya. Contoh, kita diperintahkan sholat gitu. Ayo sholat gitu. Tapi kan perintah sholat itu kan nggak tidak belum belum presisi ya. Kemudian ditentukan gitu 5 waktu sholatnya. Kemudian udah tentukan juga gitu. Sholat subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4 gitu. Jadi bilangannya itu presisi. Jadi perintahnya sholat, tapi presisi gitu. Bisa dihitung gitu. Sholatnya 5 kali, rakaatnya bisa dihitung berapa kali ya. Begitu juga dengan zakat ya. Jadi perintahnya itu berzakat gitu. Bagi yang mencapai nisab gitu. Tapi nisabnya itu juga udah presisi ya, ada kuantitatifnya 85 gram emas gitu. Kemudian zakatnya juga udah presisi gitu, nilainya 2,5% gitu dari harta yang dimiliki. Presisi bisa dihitung ya. Bagilah waris gitu. Itu presisi hitungannya. Laki-laki berapa, cewek berapa, istri berapa dan seterusnya ya. Hitungannya presisi ya. Nah, begitu juga ya. Nah, itu kan yang di agama kita. Makanya dalam kehidupan kita juga sama ya. Kita disuruh mengumpulkan harta yang banyak ya. Tapi kita harus bisa bisa mempresisikan gitu. Seberapa banyak gitu. Kuantitatifnya itu berapa. Harus bisa menyebutkan. Nggak boleh hanya banyak, sebanyak-banyaknya. Itu nggak konkret gitu. Nah, setelah kita punya target yang jelas, baru kita kerja ya. Oke, aku mau punya tabungan 100 juta tahun depan ya. Kemudian ya kita kerja. Dengan pekerjaanku sekarang, bisa nggak ini tercapai ya 100 juta tahun depan gitu. Bisa, ya udah lanjutkan. Disiplin. Oh ini bisa nih, aku nabung eh, 5 juta sebulan, karena aku udah punya 40 juta, ya mungkin tahun depan tambah 60 maka ini bisa tercapai 100. Oke, disiplin. Atau bisa kita jadi tahu gitu, 100 juta tahun depan nggak mungkin. Gajiku aja saat ini 3 juta. Nggak mau, ini belum dipakai buat kebutuhan pribadi segala macam. Maka ini nggak cukup gaji 3 juta ini gitu. Maka kita nggak bisa hanya berdiam diri atau berdoa gitu ya. Semoga gajiku 3 juta tahun depan dengan segala kebutuhan bisa terkumpul tabungan 1 juta gitu. Manusiawinya itu nggak mungkin ya. Maka kita harus berpikir ya, kita harus bekerja bagaimana caranya kita menambah penghasilan kita gitu.
Apakah mungkin dengan resign, pindah cari kerja yang lebih baik? Apakah kita punya kerja atau bisnis sampingan? Apakah kita apapun nggak tahu apa. Nah, sehingga nanti kita punya logis yang jelas gitu ya untuk target itu bisa tercapai ya. Jadi intinya tugas kita sebagai manusiawi itu by default harus punya rencana yang jelas ya, tahu bagaimana target itu bisa tercapai gitu. Nah, kemudian kita berdoa bahwa ya Allah ini targetnya make sense sih, masuk akal, saya bisa eksekusi ya. Tolong saya dimudahkan rencana ini terjalankan dengan baik ya Allah. Jangan sampai rencana yang udah bagus ini itu gagal ya Allah. Dan ini saya minta bantuan banget, bantuanmu ya Allah untuk rencana ini tercapai gitu. Tapi kalau misalkan rencananya aja udah nggak make sense gitu ya, jadi targetnya apa, eksekusinya gimana, itu nggak make sense. Kemudian kita, buat saya kok kayaknya lancang banget gitu, minta sama Allah untuk, ya Allah berikanlah keajaiban ya. Semoga target saya itu tercapai gitu. Ya bisa, tapi peluangnya kecil ya. Itu akan tercapai ya. Jadi saya mengajak kita minta ke Allah itu ya agar rencana baik kita itu tereksekusi dengan baik gitu. Jadi jangan sampai ada ya, jangan sampai ada halangan ya. Bukan rencana kita aja udah nggak make sense gitu. Kemudian kita minta Allah untuk memberikan keajaiban ya. Bisa, tapi mungkin dalam konteks kali ini saya mengajak untuk yang pertama tadi ya. Kita punya plan yang baik, kemudian berdoa sama Allah agar rencana kita yang baik itu tidak ada hambatan sedikit pun sehingga itu bisa tercapai ya. Nah, kemudian kita kerja. Nah, ini yang salah satu saya belajar dan saya menyadari ya kenapa banyak orang itu stres ya. Jadi banyak orang itu tidak exit ya dalam ini ketika targetnya itu tercapai ya. Sehingga kita itu lelah. Jadi manusiawi itu butuh perhentian ya. Jadi kenapa kok juga kita akan ada perhentian ya besok bulan Ramadan gitu. Saya rasa itu juga sebuah titik exit ya, sebuah checkpoint untuk kita agar sebagai manusia itu bisa kembali fresh gitu ya. Jadi nanti dalam prakteknya kita kalau di dunianya itu adalah celebration ya, merayakan gitu. Jadi kita punya target ya, saya mau punya uang tabungan 100 juta gitu. Nah, kita harus bisa menjawab itu. Ketika 100 juta itu tercapai, emang apa sih yang mau dilakukan gitu. Ya, ya kita harus bisa punya plan exitnya. Oke, nanti kalau 1 juta tercapai, saya akan bersedekah, saya akan makan, saya akan beli apa, saya akan apa. Jadi kita harus punya target, kerja, tercapai, checkpoint dulu. Nah, kemudian sesuai dengan di ayat Quran juga ya, setelah selesai satu urusan, lanjutkan ke urusan berikutnya ya. Jadi di Al-Quran pun tadi kan satu urusan itu harus selesai, kemudian kita lanjut ke urusan berikutnya ya. Bukan terus-menerus kita itu kerja tanpa akhir gitu. Contohnya misalkan tadi ya, kerja terus, kita kerja tiap hari gitu. Untuk apa sih? Ya nggak tahu lah, yang penting kerja gitu. Kita terus ya kerja nggak ada target ya. Bisnis nggak ada target. Kemudian emang apa yang ingin dicapai nggak ada, ya udah tiap hari kerja gitu. Lama-lama ya itu membosankan ya. Dampaknya mungkin yang terlihat itu adalah stres ya. Jadi mungkin kalau misalkan keluarga kita itu merasa stres gitu ya, mungkin salah satu yang bisa kita evaluasi hal ini gitu. Coba ditanyakan gitu, sebenarnya saya melakukan ini ya, kerja itu targetnya apa sih, uang berapa sih yang saya dapatkan gitu. Terus apakah saya ada exit kecil gitu ya, ketika target tercapai itu saya melakukan apa gitu. Ya makanya kan kalau di Islam juga ada syariat sujud syukur gitu ya. Ya itu juga kapan sih, kapan kita sujud sujud syukur gitu. Ya kita ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan ya, yang kita harapkan, yang sebuah nikmat kita dapat, kemudian kita sujud syukur. Nah, itu kan satu bentuk perayaan ya atas sebuah target gitu. Tapi kalau misalkan kita dapat apapun nggak, tidak bersyukur gitu, berarti itu kan seperti looping ya.
apa hal yang nggak ada akhirnya sehingga akhirnya kita menjadi stres ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalkan ada namanya Mas Rahmat ya. Nah, maka cara yang dia lakukan adalah dia tentukan targetnya gitu. Jadi misalkan punya target dana 50 juta, punya emas 50 gram gitu. Kemudian dia kerja ya. Jadi nabung gitu, eh, sisihkan, cari proyek sampingan ya. Nggak nggak konsumtif gitu. Kemudian ya kita cek gitu, tabungannya nambah atau enggak gitu ya, sesuai menuju OTW atau enggak gitu. Kemudian kalau udah tercapai eh, ya sedekah, zakat ya, kemudian bikin target baru gitu sih. Nah, jadi di sini Tote kalau bagi saya prakteknya yang saya lakukan ya ada dua ya. Satu memang punya angkanya, kuantitatifnya dan juga punya waktunya ya. Jadi 50 juta ya sekumpulnya gitu. Itu nanti kita jadi stres ya. Tapi kita perlu tentukan 50 juta per Desember 2026 ya. Nanti kita tes ya apakah sudah tercapai misalkan sebelum Desember 2026 tercapai 50 juta ya kita rayakan ya dengan apapun, atau Desember 2026 kita masih gagal gitu ya. Kita juga exit dulu. Ya, jadi makanya itu baik banget sih menurut saya bikin resolusi tahunan gitu ya. Yaitu supaya kita punya target yang jelas dan kemudian ketika di tahun akhir ya kita evaluasi, oh ya ternyata gagal gitu. Ya udah gagal diterima, kemudian eh, di set lagi gitu target berikutnya agar kita tidak stres ya. Jadi mungkin ya ini kalimatnya, saya coba pengalaman saya melihat banyak orang stres itu karena targetnya nggak jelas dan dia nggak pernah berhenti ya. Dia terus-menerus bekerja di hal yang membosankan ya, di hal yang sama. Berikutnya ini tentang neraca keluarga ya. Eh, jadi kita harus tahu aset kita berapa ya, terutama harus kita punya tahu hutang kita dan ini penting banget ya, harus dicatat hutang ya karena sesoleh-solehnya manusia gitu. Kalau punya hutang yang belum terbayar itu nggak bisa masuk surga gitu ya. Nah, kemudian kita punya net worth ya atau kekayaan bersih gitu. Nah, ini ya, ini contoh laporan keuangan ya yang mungkin sering kita lihat gitu. Ada yang bikin kayak gini tanggal, lalu ada terima gaji, debit, kredit gitu. Kemudian muncul saldo ya. Kalau nggak yang kiri, mungkin ada yang bikinnya yang kanan gitu. Jadi tanggal, ada transaksi, kemudian ada nominalnya, kemudian ada saldo gitu. Jadi yang dicatat itu adalah uang keluar masuk ya. Penting ya penting ya, tapi ini nggak cukup ya. Dalam konteks ini saya mempromosikan kita harus membuat neraca keuangan ya. Jadi neraca keuangan itu seperti ini teman-teman ya. Jadi ada aset, ada hutang, sama ada kalau ini karena ini keuangan pribadi ya. Jadi kita punya kekayaan bersih ya. Kalau ini konteksnya perusahaan sama ya. Ada harta, ada hutang, lalu ada modal ya, ada laba ditahan ya. Tapi kalau misalkan keuangan pribadi, coba catat eh, seperti ini. Jadi aset kita itu punya apa aja? Yang pertama, kita punya uang ya. Jadi uangnya itu berapa gitu. Kemudian kita punya aset investasi mungkin punya emas, punya saham, punya tanah ya. Jadi tanah, rumah gitu misalkan. Ya kita eh jadi kadang-kadang banyak orang itu merasa miskin gitu karena dia nggak punya uang gitu. Padahal dia itu punya warisan tanah, punya warisan rumah dari orang tuanya gitu. Jadi dia kaya sebenarnya. Cuman karena nggak punya uang, dia bilangnya miskin ya. Nah, itu sesuatu yang aneh ya. Kemudian kita harus punya hutang ya. Jadi kita punya hutang berapa sih? Nah, kemudian aset kita dikurangi hutang kita itu nominalnya berapa ya. Nah, inilah kekayaan bersih kita ya. Inilah yang nanti kita akan evaluasi apakah kita itu mencapai nisab atau tidak ya. Jadi yang repot ya menurut saya ya, ada orang nggak bayar zakat gitu karena dia merasa miskin. Merasa miskin. Karena apa? Karena uangnya dikit gitu. Padahal dia punya emas, dia punya
tanah di mana-mana. Nah, itu menjadi bermasalah ya. Nanti dia nggak bayar zakat gitu. Nah, dalam keluarga ya lakukanlah seperti ini ya. Ini yang saya lakukan dan beberapa pakar keuangan juga sarankan ya. Kalau di perusahaan pasti punya ya. Tapi kalau kalau pribadi ini nggak melakukan ya. Jadi kita tentukan gitu setiap bulan ya. Ya kalau kalau bisa idealnya tanggalnya tetap ya. Jadi tanggal 5, tanggal 5, tanggal 5, tanggal 5 misalkan. Ya terserah tanggal tanggal berapa. Nah, kita bikin checkpoint ya. Jadi ini juga menjadi kalau misalkan suami istri gitu, keluarga, ini menjadi momen ya buat duduk bareng, buat ngobrol bareng. Yuk, Mas, Dek, gitu. Kita catat harta kita gitu. Jadi uang di bank berapa sih saldonya saat ini, di dompet berapa, emas kita berapa, hutang kita berapa gitu. Oh, ternyata kita punya kekayaan bersih ya. Jadi kalau misalkan positif ya berarti aset kita lebih banyak gitu daripada hutangnya. Tapi kalau misalkan ternyata kekayaan bersihnya itu negatif gitu ya, berarti kita kebanyakan hutang ya. Nah, jadi lakukan seperti ini setiap bulan ya. Nah, ini nanti kalau misalkan uang pribadi, ya ini juga menjadi satu bukti atau eh, mencatat zakat ya. Kan zakat itu sebenarnya ada atau mencapai nisab gitu. Tapi nggak cuma nisab jumlah ya, tapi adalah waktu gitu, bahwa setahun gitu. Nah, jadi misalkan kalau ini 5 Februari 2026 ya. Nah, ini angka ini akan dibayarkan zakatnya ya tahun depan ya, 5 Februari tahun 2027 gitu. Nah, tapi banyak dari kita karena kita nggak punya catatan keuangan, maka kita bingung gitu. Sebenarnya zakatku berapa gitu. Padahal kan tadi ya kalimatnya adalah nisab itu adalah ada jumlahnya dan ada juga waktunya ya. Jadi saran saya lakukan seperti ini contohnya. Jadi aset, hutang, kekayaan. Asetnya apa aja dicatat apapun yang kita miliki ya. Uang, motor, sepeda, mobil, tanah, rumah, ya, saham, apapun. Hutang, kita punya hutang siapa aja. Hutang harus presisi, harus punya hutang ke siapa aja, berapa berapa rupiahnya. Kemudian kita punya kekayaan bersih ya. Nah, ini juga salah satu tips ya untuk mencapai muzaki ya, maka kita itu menabung ya. Jadi kadang-kadang eh, diskusi gimana sih caranya menabung gitu, kok nggak tercapai-tercapai gitu. Saya dulu juga kayak gitu ya. Ini sampai saya baru tamat satu kali sesi ini gitu. Dan itu ternyata memuaskan ya. Jadi nabung itu coba dibuat target kayak gini gamenya. Jadi menabung 2 kali setiap bulan ya. Jadi ada satu tabungan khusus ya. Jadi kita bisa punya beberapa rekening nih. Kita punya tabungan ya banyak gitu ya. Tapi kita coba bikin misi ini ya. Ini cukup membantu. Bikin satu misi menabung 2 kali lipat ya selama 18 bulan. Silakan mau mulai dari angka berapa ya. Misalkan dari angkanya 1.000 rupiah gitu ya. Maka bulan satu nabung 1.000 rupiah atau 500 rupiah, terserah maunya dari berapa. Lalu bulan 2 2 kali lipat ya, 2.000. Bulan ketiga itu 2 kali lipatnya lagi, 8.000. Bulan keempat nanti 2 kali lipatnya lagi menjadi 8.000 ya. Dan ini nggak perlu buru-buru ya. Jadi misalkan nabung 1.000, ah gampang nih nabung 1.000, aku nabung 10.000 nih bulan ini. Ini Pak, ini rapelan bulan satu, bulan 2, bulan 3. Nggak boleh kayak gitu gamenya ini. Bulan ini 1.000, kita punya uang 1 juta, tetap nabungnya 1.000. Bulan depan nabungnya 2.000, walaupun kita punya uang 1 juta, tetap nabungnya adalah 2.000 dan nggak boleh diambil ya. Seperti itu. Jadi nggak buru-buru kalau punya uang lebih. Tapi kalau misalkan gagal ya, jadi ini kan, wah iya bulan satu bulan dua, nanti bulan berikutnya misalkan ya di di sini eh, apa namanya? Oh ini salah ini ya. Oh ini hitungannya salah. Apa? Kalau nanti ternyata kan di bulan sekian berapa juta gitu kan? Wah itu mahal banget, apa banyak banget gitu. Aku nggak punya gitu. Maka reset gitu, diulang lagi bulan satu, bulan 2, bulan 3. Begitu seterusnya agar muscle kita ya, otot menabung kita itu menjadi kuat ya. Jadi menabung 2 kali lipat. Nah ini
Saya mau mengingatkan juga ya. Jadi normalnya ya, normalnya itu manusia itu ketika masih muda dia nggak punya uang ya, seperti anak kecil gitu. Tapi dia waktunya banyak, nggak banyak urusan, nggak sekolah masih atau sekolah aja, energinya banyak gitu. Seiring waktu ya dewasa itu uang udah punya gaji, punya bisnis, punya investasi ya. Tapi mungkin jadinya agak sibuk gitu. Ya, tapi kuat ya. Ketika kita lansia, ya mungkin kita punya uang ya, kita punya waktu, udah pensiun ya, tapi energi kita eh, mulai berkurang ya. Ini adalah jalur yang normal ya. Kalau misalkan ternyata positifnya lebih muda, lebih banyak ya, jadi lebih bagus ya. Udah muda, orang tuanya kaya gitu, jadi uangnya banyak, nah itu enak banget ya. Punya warisan bisnis gitu sehingga waktunya juga banyak gitu. Wah, itu enak banget ya. Ketika tua ternyata juga masih sehat gitu. Sehingga energinya juga masih banyak ya. Itu normal ya. Nah, ini yang nggak normal ya. Ketika muda punya uang ya, apa uangnya nggak punya gitu. Ketika dewasa tetap nggak punya uang, waktunya semakin berkurang gitu. Kemudian ternyata setelah tua uangnya nggak punya, waktunya tetap masih sibuk ya karena harus bekerja, terus udah sakit-sakitan gitu, energinya eh, minus gitu. Ya ini perlu kita sadari ya bahwa itu nggak normal. Mari kita eh, kerja ya, kita berusaha untuk memperbaiki hal tersebut. Jadi hidup itu pilihan ya. Tadi di awal saya menekankan ikhtiar maksimal, tawakal maksimal gitu. Mungkin ada yang lain, ya udah tawakal aja ya. Ini kan juga ada dulu ceritanya siapa itu Imam Hanafi dengan Imam siapa itu ya? Yang saya lupa, yang rezeki itu dari Allah gitu. Ada satu rezeki harus dijemput gitu. Ya mungkin kita perlu pilih lah yang mana ya. Tapi hidup itu pilihan ya. Nah, kalau saya pribadi ya saya memilih untuk berusaha menjadi kaya ya, bayar zakat dan berkontribusi dengan harta saya ya, dengan tujuan akhir ridho Allah gitu. Tapi kalau misalkan Anda memilih untuk tidak menjadi kaya supaya nggak ribet bayar zakat, ya, nggak apa-apa. Jadi kalau Anda memilih untuk tidak menjadi kaya dengan alasan nggak mau sibuk kerja cari uang, juga nggak apa-apa ya. Tapi saya memilih untuk menjadi kaya ya. Saya memilih untuk bekerja, berbisnis, bayar zakat, dan berkontribusi dengan harta saya dengan tujuan akhir adalah ridho Allah ya. Nah, ini ada tantangan mindset ya. Saya bertemu, termasuk saya sendiri juga ya. Saya itu ngapain sih capek-capek kerja, ngoyo, kerja gitu. Ini apalagi Gen Z ya, anak-anak muda zaman sekarang itu healing-healing gitu. Apa menikmati hidup gitu. Kebutuhan saya sedikit kok gitu. Makan berapa sih? Kalau di Jogja itu makan 10.000, 15.000 itu udah mewah ya. Jadi sehari cuman butuh 50.000 lah. Berarti sebulan cuman butuh 1,5 juta gitu. Ngapain saya harus kerja mencari gaji 15 juta, 20 juta gitu, 10 juta ya. Jadi satu yang saya coba sampaikan adalah iya, kebutuhan kita sedikit ya. Tapi bagaimana dengan kebutuhan anak-anak kita ya? Jadi kan kita juga diingatkan ya oleh Allah gitu. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang lemah ya. Bagi saya pribadi, salah satu cara atau bukti saya telah berusaha untuk tidak meninggalkan anak-anak yang lemah itu adalah dengan pendidikan ya. Jadi saya berusaha untuk menyekolahkan ya, mengeleskan ya, mendidik anak-anak saya sebaik-baiknya. Nah, ternyata ya tadi ya ini ya. Jadi untuk mencetak generasi robani yang kompeten ya, dia agamanya baik, ilmunya baik gitu. Itu nggak murah ya, teman-teman. Memang benar ya, ada SD gratis gitu. Tapi kalau belajar di sekolah negeri itu gratis gitu. Tapi kalau hanya belajar di sekolah negeri ya, tanpa ada suplemen lain-lainnya, ya anak kita nggak cukup gitu pendidikannya gitu ya. Bisa juga di swasta gitu. Jadi ya ini harganya di sekolah gitu. Saya dulu nggak kebayang gitu. Ya sekolah zaman dulu saya sekolah
itu cuman berapa ribu gitu. Sekolah itu santai lah gitu, nggak terlalu kemerungsung gitu ya. Tapi ternyata oh banyak ilmu ya yang saya belum pelajari gitu ya. Ternyata ya sekarang baru ngeh gitu ya. Ada sekolah itu sebulannya itu 20 jutaan ya biayanya gitu. Setahun bisa mencapai 200 juta gitu. Kalau kalau generasi Muslim itu nggak mengenyam pendidikan itu, ya berarti kan dia akan tertinggal ya dengan temennya yang mendapatkan privilege untuk eh, mengenyam pendidikan itu gitu. Nah, ini juga menjadi sebuah target, menjadi sebuah goal bagi kita untuk kenapa kok kita harus bekerja keras dan cerdas mengumpulkan harta yang cukup banyak ya, selain untuk membayar zakat ya. Nah, setelah cukup pun ya, kita udah nyekolahin anak segala macam ya, ini juga menjadi seperti yang saya tadi di awal ya. Kita punya motivasi untuk wakaf ya. Jadi saat ini banyak sih wakaf masjid gitu ya, wakaf apa. Tapi kadang-kadang setelah diwakafkan itu kesulitan gitu, karena operasionalnya itu nggak ada gitu. Nah, tapi kita punya cerita gitu, bagaimana apa Utsman bin Affan ya, yang mewakafkan hotel di di Arab, dan itu hotelnya ada, hasilnya itu bisa membiayai banyak hal gitu. Yang pokoknya tetap ada, hasilnya itu terus mengalir ya. Nah, ini wakaf produktif ini yang menjadi PR ya bagi kita sebagai Muslim untuk bisa mempunyai legacy warisan yang abadi ya. Dan ini satu juga hal yang menjadi pemikiran kita ya sebagai keluarga untuk kita eh, berusaha memegang harta ya. Jadi topiknya adalah jadi uang itu udah ada ya di dunia ini ya. Nominalnya ya nggak tahu berapa triliun gitu atau berapa kuat triliun gitu. Jadi itu nggak akan hilang ya, itu hanya akan berpindah tangan ya. Nah, kita sebagai keluarga bisa memilih untuk menjadi keluarga yang miskin gitu ya. Maka uang itu akan dimiliki oleh orang yang nggak soleh gitu. Ya, jadi harta itu ya kalau di tangan orang soleh ya minimal itu nganggur gitu uangnya gitu. Ya nganggur di bank gitu, saldonya besar, nggak dipakai gitu, nggak dibelanjain gitu. Ini maksimal bisa disedekahkan ya, bisa wakaf, jadi rumah sakit, ada bencana bisa nyumbang segala macam gitu. Tapi kalau misalkan di tangan orang yang nggak soleh ya, di orang yang ingkar, uang yang banyak itu foya-foya ya. Kemudian bisa jadi juga dipakai untuk maksiat gitu ya. Untuk judi, miras, hiburan yang merusak dan sebagainya ya. Jadi kalau kita mengeluh gitu ya di zaman sekarang banyak maksiat yang merajalela ya mungkin salah satunya kontribusi kita di bidang ekonomi ini gitu, di bidang keuangan ya. Jadi kita membiarkan sumber daya ekonomi dikuasai orang lain, jadinya uang itu ya dimiliki oleh orang-orang yang ingkar gitu. Orang-orang yang soleh itu nggak punya keuangan gitu. Jadi jadilah kaya gitu. Agar orang maksiat itu kehilangan pemodal ya. Kemudian kita dan kebaikan itu memiliki eh, donatur gitu sih. Ya, mungkin kesimpulannya tentang keuangan keluarga ini adalah saya mengajak kita berusaha untuk menjadi muzaki ya. Jadi zakatnya adalah parameter kita itu muslim, merdeka, balik, berakal, dan kaya ya. Jadi kalau kita bisa membayar zakat mal, kalau zakat fitrah sih eh, semuanya tertunaikan ya. Jadi zakat mal ini adalah parameter kita itu kaya apa enggak. Kita bisa memilih untuk enggak bayar zakat mal gitu, tapi artinya bahwa kita itu enggak kaya gitu. Atau kita mau menjadi orang yang kaya ya. Nah, saat ini 85 gram emas itu nilainya sekitar 233 juta ya. Ya, harga emas sangat melonjak ya.
Jadi ini angka ini menjadi parameter gitu. Kita itu keluarga kaya atau kita itu keluarga yang belum kaya gitu. Nah, ajakannya adalah yang memenuhi nisab maka ditunaikan ya zakatnya gitu agar bersih, agar berkah. Nah, yang belum mencapai nisab, ajakannya ya mari berjuang gitu. Nah, kalau masih bingung lagi bagaimana cara berjuangnya, saya akan ngajaknya dari ini aja. Mari kita nabung eh, setiap bulan 2 kali lipat ya. Kalau kita bisa bertemu lagi 18 bulan lagi dan Anda finish ya menyelesaikan misi menabung 2 kali lipat ini, Anda pasti jadi orang yang kaya begitu. Tapi kalau misalkan ini 2 kali lipat ini gagal, ya berarti kita perlu cari cara supaya eh, itu jadi berhasil ya. Nggak mesti dari 1.000, boleh dari 500, boleh dari 100 rupiah, whatever. Tapi yang penting tamat ya selama 18 bulan. Setelah menabung, saya mengajak Anda, kita semua disiplin untuk mencatat neraca keuangan kita. Ya, catat aset, hutang, ya, sehingga kita tahu kekayaan bersih kita. Nah, satu, ini jadi kita jadi tahu bahwa eh, harta kita bagaimana perkembangannya. Juga ini nanti menjadi bukti ya, perhitungan zakat mal kita agar presisi. Ya, kalau nggak presisi juga bermasalah sih. Ya, harusnya sih presisi ya. Oke, mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa dielaborasi dengan kita diskusi ya. Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih kepada Bapak Wisnu gitu ya atas pemaparan yang sangat bermanfaat dan luar biasa gitu ya. Baik, Bapak Ibu, memasuki sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu, kita dibuka gitu ya untuk sesi diskusi. Silahkan eh, bagi Bapak Ibu yang sudah menyimpan gitu ya banyak pertanyaan atau hal-hal yang mungkin perlu diceritakan gitu ya, bisa langsung raise hand atau eh, tulis di kolom chat di room Zoom ini gitu ya. Oke, kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Oke, sudah ada satu, nggih. Nanti dari Bapak Wisnu mau menahan pertanyaannya atau langsung dijawab di bagian Ya. mana, Pak? Ya, bagaimana strategi untuk solusi pengeluaran lebih besar dari pendapatan ya? Em, enggak sih, pengeluaran itu eh, memang segitu ya, kalau menurut pendapat saya ya. Jadi memang problemnya itu adalah pendapatan kita yang perlu diperbesar gitu sih. Nah, jadi kalau sulit cari tambahan, ya harus bisa cari eh, tambahan ya. Tadi ya, selain satu menabung, jadi yang kalau terkait dengan penghasilan ya, PR kita itu adalah bagaimana kita meningkatkan nilai per jam kita ya. Itu salah satu. Jadi misalkan kita punya gaji 3 juta rupiah gitu ya selama sebulan gitu. Berarti itu kalau misalkan kita kerjanya itu 20 hari ya, maka seharinya itu kita dibayar 150.000 ya. 150, ya kalau kita bekerjanya itu 10 jam, maka sejamnya kita itu dihargai 15.000 rupiah ya. Nah, maka idealnya adalah dari waktu ke waktu kita itu nggak stagnan ya. Lima, sejamnya kita itu nggak harus meningkat, tidak selalu 15.000, harus jadi 30.000,
harus jadi 100.000 per jam, menjadi 1 juta sejam, dan seterusnya. Itu PR kita. Jadi kita harus menghargai diri kita, ya. Harus kita menghargai nikmat waktu kita dengan kita membuktikan bahwa sejamnya kita itu meningkat, ya. Nah, PR-nya adalah bagaimana cara meningkatkan nilai per jam kita, ya. Bisa dengan bekerja lebih cepat atau bekerja dengan eh, lebih cerdas, ya. Jadi kalau misalkan pekerjaannya adalah memotong daging gitu, ya. Bagaimana sejam itu misalkan mampu memotong daging 100 kilo gitu. Dibayar sejamnya 15.000 gitu. Maka PL kita adalah bagaimana kita menambah dagingnya, ya, yang dipotong itu adalah menjadi 200 kilo dalam sejam sehingga kita bisa minta gaji 30.000 sejam, atau nggak bisa cuman adanya 100 kilo pekerjaan yang ada. Maka kita selesaikan memotong 100 kilo itu dalam jangka waktu yang lebih singkat, ya. Misalkan dalam jangka waktu setengah jam. Jadi 100 kilo 1 jam sekarang menjadi 100 kilo itu 30 menit. Bagaimana caranya? Mungkin otot kita semakin kuat, ya, sehingga memotongnya bisa lebih cepat, atau kita mengasah pisau kita sehingga jadi lebih tajam, atau kita investasi alat sehingga memotong itu pakai mesin gitu, nggak pakai tangan lagi, sehingga kita bisa menjadi lebih cepat gitu. Ya, jadi tadi, ya, eh, kita harus meningkatkan penghasilan kita dengan menghasilkan output yang lebih banyak, atau kita memperpendek waktu kerja kita sehingga kita bisa pulang lebih cepat, ya, atau kita bisa mengerjakan pekerjaannya itu lebih cepat. Nah, sehingga kalau kita punya waktu tambahan, nah kita bisa eh, mencari pekerjaan tambahan, yang artinya kita akan mendapatkan penghasilan tambahan, ya. Jadi kalau misalkan kita terjebak, nilai per jam kita itu nggak naik-naik, ya kita yang akan kesulitan, ya. Jadi ajakannya adalah eh, berapa sih sejamnya kita itu dibayar gitu. Terus bagaimana caranya agar sejamnya itu kita bisa meningkat nilainya. Bisa dengan meningkatkan outputnya, jadi waktunya sama tapi outputnya lebih banyak sehingga kita bisa minta uang lebih banyak gitu. Atau outputnya tetap, tapi kita menghemat waktu sehingga kita punya waktu tambahan untuk mengerjakan hal lain, sehingga kita dapat penghasilan tambahan. Lalu bagaimana kalau misalkan itu tidak memungkinkan? Jadi mungkin kita punya atasan yang tidak membolehkan hal tersebut. Kalau udah selesai, tetap nggak boleh pulang gitu. Atau misalkan kalau udah selesai ditambahin kerjaan tanpa ditambahin gajinya, ya. Ya kita juga masih punya effort lagi gitu, ya, untuk mencari tempat pekerjaan yang lebih baik daripada itu. Mungkin itu, ya, jawaban saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih dari Pak Wisnu. Apakah sudah terjawab dari Bapak Gwen? Baik. Oke. Dari Bapak Ibu, silahkan untuk yang ingin bertanya lagi, persilahkan. Atau saya izin bertanya, boleh nggak Pak? Ya, Pak Wisnu? silakan Mas Akmal. Oke, mungkin ini Pak. Saya kan di sini masih mahasiswa gitu ya, masih Mm-mm. jomblo Pak, Ya. masih kuliah gitu. Nah, punya afirmasi jadi harapannya mungkin ya nanti miliarder gitu. Mm-mm. Mungkin kalau dari Pak Wisnu kira-kira bisa sharing pengalaman nggak Pak gitu waktu pas kuliah gitu gimana dan apa yang dilakukan sampai sekarang akhirnya bisa membawa Bapak Wisnu ke titik saat ini gitu. Ya. Mas Akmal semester berapa? Sekarang semester
masuk semester 6, Pak. Oh, sudah melamar wanita belum, Mas? Belum, Pak. Masih fokus Ya, ini. mungkin saya juga cerita ya. Saya dulu melamar istri saya itu awalnya semester 2, Mas. Wah, Masya Allah. Terus tapi saya melamar lagi nikahnya itu pas kuliah ya. Jadi mungkin kalau yang buat mahasiswa, saya mungkin motivasinya adalah eh menikah ya. Jadi kenapa kok menikah? Cuma bagi bagi laki-laki ya. Menikah itu adalah satu parameter kita itu eh, mampu menghasilkan uang, Mas, bagi laki-laki. Karena kalau karena kan selalu kayak gitu alasannya ya. Alasannya kita tidak menikah karena kita belum punya uang gitu. Sebenarnya sih uang itu ya nggak bakal datang dulu gitu ya. Tadi itu ya uang itu kan hasil ya. Tapi kita nanti effortnya. Jadi yang pertama kalau yang bagi yang mahasiswa saran saya bagi mahasiswa yang laki-laki ngeset target menikah. Kemudian dari situ diturunkan eh, untuk kita berkomitmen ya untuk bekerja. Saya dulu juga ketika awal menikah sebulan itu cuman punya penghasilan 500-an ribu, Mas. Nyata masih bisa hidup gitu. Ya, tapi tidak nyaman ya. Memang 500 ribu itu hidupnya nggak nyaman. Ya cuman makan seadanya lah berdua gitu ya dengan uang segitu. Eh, tapi kemudian tadi ya di framework Tote gitu. Oh iya ini nggak nyaman ya. Kemudian ya kita bekerja ya. Apa kita mikir gimana ya supaya ini tuh jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik gitu. Nah, itu satu ya. Jadi mungkin satu tipsnya kalau karena Mas Akmal konteksnya Mas Akmal masih mahasiswa dan cowok, satu bikin target ya untuk menikah. Nanti kalau nggak enak nikahnya apa ekonominya nggak enak ya nggak apa-apa gitu ya. Habis itu ya udah itu diperbaiki ya dari waktu ke waktu. Terus yang kedua eh kerja ya. Saya kerja sejak semester 1 Mas. Jadi kalau saya pribadi ya. Jadi saya datang kuliah semester 1 itu dalam tapi mungkin itu rezeki saya ya saya nggak tahu bagaimana itu terjadi tiba-tiba saya dapat selebaran gitu jadi jalan ke kampus saya dapat selebaran waktu itu adalah tawaran untuk menjadi penjual donat saya ambil jadi ketika dulu teman-teman saya kuliah ke kelas itu bawa buku bawa tas dan buku untuk belajar saya dulu ke kelas semester 1 itu adalah bawa tas bawa buku dan juga bawa 2 kotak donat untuk saya eh, jual ya di kelas ya. Jadi saya jual donat, habis itu saya jadi kerja jaga warnet, jadi instruktur segala macam. Saya punya penghasilan ya. Jadi mungkin buat yang mahasiswa cowok adalah sesegera mungkin. Jadi kalau nggak nikah, paling nggak bilang ke orang tuanya, Pak, Bu, saya nggak usah dikirimin uang. Kalau dikirimin uang ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak dikirimin uang juga nggak apa-apa. Saya bisa menghidupi diri saya sendiri. Itu jadi target itu dulu. Habis itu nanti kan pasti muncul masalah tuh. Ya kita kerja lah satu persatu. Kalau itu juga udah lewat lagi, tadi mungkin nih Mas, sebagai mahasiswa nabung ya Mas. Tadi ya, kalau Mas nabung itu dimulai dari 1.000, di akhir bulan kesekian itu sekitar berapa ratus juta gitu, Mas akan terkumpul. Kalau Mas pengen punya uang 2 miliar ya dalam 18 bulan, maka lakukan menabung yang tadi saya lakukan itu starting pointnya 10.000 Mas. Jadi kalau Mas starting pointnya itu 10.000 rupiah ya di bulan satu, di bulan kedua Mas menabung 20.000, di bulan ketiga Mas 40.000 dan seterusnya. Di bulan 18 Mas akan punya uang sekitar 2,6 miliar gitu. Udah jadi miliarder tuh. Entah gimana caranya. Ya memang nanti jadi challenging ya. Gimana caranya nabung 100 juta, 200 juta dalam sebulan? Ya itu justru itu challenge-nya gitu. Gimana caranya kita bisa menabung? Kita cari cara. Entah entah kerja, entah entah bisnis, entah apapun ya. Nah, itu sih. Mungkin itu Mas saran saya. Mas boleh pilih target nikah. Mungkin yang nomor 2 deh, nomor gitu ya. Mungkin yang satu gitu ya berani nggak bilang ke orang tuanya aku udah bisa menghidupi diriku sendiri Mas cari cara gimana cara itu nggak butuh uang orang orang apa uang dari orang tua yang kedua nikah
Yang ketiga nabung ya. Tadi Mas akan punya miliaran. Kalau pengen miliaran, kalau startnya 5.000, nanti finishnya itu di angka 1 sekian miliar. Kalau Mas startnya itu 10.000, akan finishnya itu sekitar 2, sekian miliar. Ya, begitu Mas Akmal menjawab. Oke, baik Pak. Sangat menjawab dan Jadi jadi kapan Mas akan nikah Mas? paham. Gimana Pak? Kapan akan nikah Mas? Oh, masih fokus. Belum siapa. Masih banyak PR. Tuh. Semangat, Oke. semoga bisa direalisasikan ya. Ya, terima kasih banyak Bapak. Ya, Oke, lanjut untuk dari Pak mm, Ahnaf ini. ya, Izin bertanya Pak. ya tentang investasi ya. Hmm. Jadi saya menemukan ya, saya juga dulu ya belajar investasi sejak saya dulu punya nggak punya uang gitu ya. Jadi kan sekarang itu banyak ya kalimatnya gini tuh investasi mulai dari 10.000 gitu. eh Kayak gitulah ceritanya gitu. Em, tapi sekarang kita coba pikirkan ya. Kalau misalkan kita punya uang investasi saham, misalkan kita punya uang modal kita 100.000 gitu. Kita jago banget lah. eh Jago banget investasi saham ya. 100.000. Kemudian kita mendapatkan return 2 kali lipat gitu ya. Jadi untung 100% karena kita jago banget atau kita beruntung gitu. 100.000 dikalikan 2 kali lipat itu akan dapat berapa? Akan dapat 200.000 ya. Kenaikannya 100% ya. Kita tapi uangnya itu adalah 200.000 ya. Sedangkan ya ada orang lain ya punya uang itu 10 miliar. Dia nggak jago lah. Dia cuman untungnya 1% gitu. Jadi kalau tadi 100% ya. Ini ada orang punya uang 10 miliar. Untungnya itu hanya 1%. Berapa Mas Akmal ya? 10 miliar 1%-nya berapa? 10 miliar satu. 100 juta ya? Iya, satu Iya, juta. 100 juta. Padahal itu cuma 100 juta. 200.000 sama 100 juta lebih eh, kerasa yang mana gitu ya. Nah, s- saya juga mengalami gitu ya. Jadi punya punya modal berapa atau punya tabungan berapa dengan dulu gitu. Ternyata setelah tabungan kita itu banyak ya. Oh, ternyata return investasi itu jadinya terasa gitu ya. Jadi saran saya bagi anak-anak muda eh, fokuslah untuk meningkatkan eh, penghasilan ya. Jadi mungkin ini saya mau sharing ya. Jadi kalau zaman saya dulu yang hype itu adalah kerja versus jadi entrepreneur. Jadi dulu itu di diulang-ulang jadilah pebisnis gitu, jadilah entrepreneur gitu dibandingkan dengan kerja ya. Tapi mungkin kalau zaman sekarang hype-nya itu yang saya amati adalah jadilah investor gitu. Entah saham, entah kripto, emas dan segala macam gitu. Versus kerja versus bisnis gitu. Saya mungkin akhirnya diralat gitu ya. Jadi setelah kami sekian tahun gitu, ini kayaknya ada yang salah dengan dulu tuh mendorong menjadi entrepreneur gitu. Karena saat ini juga banyak ya angkatan kami gitu yang jadi entrepreneur tapi hidupnya itu bisnisnya itu belum berhasil gitu. Sehingga jadi kesusahan gitu dari sisi ekonominya. Jadi yang lebih tepat itu adalah seharusnya ya kalau kami di titik ini gitu menyadarinya adalah dulu itu kalimatnya harusnya adalah bukan kerja versus entrepreneur gitu. Tapi adalah bagaimana eh, getting high paid jobs gitu. Jadi mendapatkan penghasilan yang besar. Entah itu dengan bekerja, entah dengan berbisnis ya. Dan memang bisnis itu adalah satu cara untuk mendapatkan penghasilan yang besar gitu. Nah, sama juga sih. Saya rasa itu tetap hal yang sama ya. Kalau zaman sekarang, tetap sih pesannya itu bukan bukan investasi, bukan kerja, bukan jadi pebisnis itu menurut saya. Pesannya adalah getting high paid jobs gitu.
dapatkan penghasilan yang besar. Entah dengan bekerja, entah dengan berbisnis, ataupun dengan berinvestasi gitu. Ya tadi ya, untuk mendapatkan return yang banyak dari sisi nominal di investasi saham ataupun investasi apapun, Anda butuh modal yang cukup besar. Jangan habiskan waktunya untuk investasi saham yang returnnya kecil gitu. Jadi itu ya, cuma punya modal 100.000, tiap hari mantengin aja trading saham gitu. Hasilnya cuma dapat 5.000 segala macam dan Anda kehabisan waktu gitu. Ya, kalau sekarang juga jebakannya itu adalah jadi konten kreator ya, menjadi konten kreator, menjadi menjadi gamer, apa, menjadi streamer segala macam. Boleh menjadi itu asal Anda bisa membuktikan ya penghasilan yang Anda dapatkan itu cukup besar gitu untuk eh, membiayai kebutuhan hidup Anda gitu. Jadi ya dalam konteks seminar kali ini adalah parameternya itu adalah Anda menjadi muzaki dengan pekerjaan apapun asalkan halal ya. Jadi syaratnya halal nggak boleh tawar. Adalah menjadi muzaki, memiliki harta melebihi nisab, apapun caranya. Tiap orang mungkin beda-beda. Ada yang jadi kerja, bisnis, investasi, menjadi konten kreator, menjadi pedagang di pasar, dan segala macam. Yang salah adalah menjadi apapun ya stagnan di posisi yang ada sekarang. Benar itulah yang tadi pesan saya di awal. Kita tawakal gitu. Rezeki itu di tangan Allah gitu. Tapi kita tidak melakukan perubahan dalam pekerjaan kita. Nah, mungkin gitu, Mas Ahnaf ya. Kalau menurut pendapat saya ya, point of view saya. Saham itu it works kalau Anda punya uang yang sangat modalnya udah banyak. Kalau modalnya masih sedikit, ayo cari cara agar modalnya jadi banyak. Atau ya udah disimpan, nggak usah menjadi fokus. Semoga nanti ada hasilnya lumayan ya. Nah, gitu. Mungkin itu jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Wisnu. Apakah dari Pak Ahnaf sudah terjawab? Oke, Oke, baik. terima Cukup baik. kasih. Nah, dari Bapak Ibu sekalian yang lain, apakah masih ada yang ingin tanya? Oke, kalau dirasa memang sudah tidak ada, mungkin eh, kita cukupkan ya untuk sesi tanya jawab gitu ya. Terima kasih dari Pak Wisnu gitu ya. Dan Sama. aku sedikit mengajak gitu ya untuk Bapak Ibu. Tadi yang kita sudah bahas bareng-bareng gitu, itu sangat menarik gitu ya. Dan eh, materi ini eh, kelihatannya sangat cocok gitu ya untuk rencana-rencana sukses gitu keluarga kita ke depannya gitu ya. Misal gitu ya, setelah agenda webinar ini ada sebuah kelas manajemen dari Bapak Ibu, apakah tertarik gitu ya. Jadi nanti biar ada pembinaan gitu ya untuk bisa mengawal pengelolaan uang keluarga gitu ya. Kalau dari Bapak Ibu gimana? Apakah tertarik gitu? Sangat menarik, baik gitu ya. Oke, jadi setelah ini kepada Bapak Ibu boleh banget gitu ya. Silakan bisa mengisi Google Form yang sudah kami sediakan di room chat gitu ya. Dan di sini juga tertera ada link grup WhatsApp gitu ya. Nah, dipersilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin gitu ya untuk mengikuti sesi selanjutnya dan juga mungkin nanti juga dapat sertifikat gitu ya dari seminar pada kali ini, boleh banget bisa langsung join gitu ya. Ya.
Oke, terima kasih itu untuk informasi tambahan dan eh, dari sini saya juga mengucapkan banyak terima kasih gitu ya kepada Bapak Wisnu yang sudah memberikan ilmu dan insight yang sangat bermanfaat gitu ya. Bagi saya pun gitu ya selaku Genset juga eh, jadi eh, ada terawangan lah untuk rencana ke depannya gitu ya. Ada strategi-strategi yang jadi bisa aku dapat gitu ya pada sesi kali ini gitu ya. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi bekal dalam mengelola terutama keuangan keluarga dengan baik dan bijak, tenang dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya mungkin selaku MC mengucapkan banyak terima kasih gitu ya kepada Bapak Ibu yang telah hadir gitu ya dari pagi sampai siang hari ini, dan saya juga mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan gitu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu gitu ya. Akhirul kalam, jazakumullahu khair, fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami belum dapat, Bu. Iya, nak. Sabar ya, nak ya. Sabar ya, nak ya. Makasih banyak, Bu. Al-Quran ya? Iya Al-Quran. Coba namanya siapa? Kenapa kok teriak-teriak mau Al-Quran? Emang nggak kebagian tadi ya? Oke nanti kakak kirim ya. Al-Quran Pak. Al-Quran mana? Yang hati yang pada dulu Al-Quran. Oh, benar. Ada mau di mana? Sabi ka bulut mengkaji do laki. Dari apa? Al-Quran. Kamu habis Quran. Berapa juz? Alhamdulillah. Semoga Allah berkahi ya, Nak. Kalau kalian boleh dapat kesempatan, kalian pengen minta ke orang-orang baik yang nontonin kalian ini. Ya, Al-Quran. Oke, Al-Quran. Kamu? Al-Quran. Saya rumah. Rumah. Aku ayat Quran. Al-Quran. Al-Quran. Kenapa milih Al-Quran? Kenapa nggak minta mainan? Oh, enggak. Aku enggak minta mainan. Aku minta Quran. Mereka lebih senang Quran, Pak. Kemarin kami bawa buku anak-anak. Waktu kasih buku, waktu kasih Quran, mereka langsung ke Quran semuanya.